Permukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara kembali terendam banjir rob. Ketinggian banjir di permukiman mencapai 80 cm hingga 1 meter. Warga harus beraktivitas dengan melalui genangan. Banjir juga membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air. Pengeluaran ekstra sangat memberatkan warga setiap kali banjir menggenangi permukiman mereka. Kemarin dan sekarang. Udah 2 hari ini ya, naik lagi ya? Yang ketiga kemarin gede juga. Beli berapa, Bu? Air bersih? 5.000 sepikul. Setiap hari tuh, Bu, beli, Bu? Iya, jatuh. Ininya banjir. Terus solusinya apa, Bu? Solusinya beli air pikulan, 1 pikul 5.000, ngedorong. Ya, yang seharusnya nggak ngeluarin duit ekstra, ngeluarin. Ya gitu, Bang. Yang mandi ya. Banjir di kawasan Muara Angke ini sempat surut, namun dalam 2 hari terakhir banjir kembali merendam permukiman mereka. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru erupsi dengan tinggi kolom asap letusan 1.200 meter dari puncaknya di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi mengingat sedang musim hujan. Sementara itu Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur juga kembali meletus. Ketinggian kolom abu antara 500 meter hingga 1.200 meter. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di desa Oro-Oro, Ombong. Erupsi terpantau dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.200 meter dari puncak. Dengan intensitas tebal berwarna kelabu mengarah ke sisi utara. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, erupsi terjadi dengan amplitudo maksimal 22 mm selama kurang lebih 2 menit 9 detik. Karena terjadinya hujan, kita sudah menghadapi cuaca hidrometeorologi atau cuaca basah, terutama di puncak Gunung Semeru. Kayak kemarin sudah terjadi hujan yang menyebabkan terjadinya lahar dingin. Terutama untuk aktivitas penambang lokal untuk waspada. Berdasarkan rekomendasi VVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 8 km dari puncak Gunung Semeru. Sesuai peringatan sebelumnya, banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang jalur aliran Kali Lanang di desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang. Banjir lahar membawa material vulkanik dari puncak Gunung Semeru berupa pasir dan batu dengan volume yang cukup besar. Banjir lahar hujan Gunung Semeru ini terjadi setelah kawasan puncak diguyur hujan deras selama kurang lebih 2 jam. Akibat banjir lahar ini, jalur alternatif Lumajang Malang melalui Besuk Kobokan ditutup sementara. Membuat aliran-aliran baru dan terjadi patahan-patahan material vulkanik yang ada di bantaran sungai, yang ada di dalam sungai itu, sungai Besuk Kobokan dan Besuk Lengkong, itu perlu diwaspadai. Kemungkinan hari-hari ke depan itu masih potensi hujan lebat akan terjadi. Sementara itu pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus. Ketinggian kolom abu antara 500 meter hingga 1.200 meter. PVMBG mencatat Gunung Lewotobi laki-laki meletus sebanyak 3 kali. Aliran lava pijar mengalir ke sebelah barat sejauh 3.800 meter dari pusat erupsi. Warga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 hingga 6 km. Dinas Kominfo Flores Timur mengatakan terdapat sekitar 7.000 pengungsi yang menempati 5 posko terpusat dan mandiri. Posko terpusat berada di Konga, Kobasoma, Bokang Wolomatang, Lewolaga, dan Gerong. Ya, lalu seperti apa situasi terkini arus balik liburan Nataru? Kita bergabung dengan Irfan Hardiansyah di stasiun kereta Pasar Senen dan Hendri Aprila di kilometer 19 Tol Jakarta Cikampek. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Irfan terlebih dahulu. Apakah arus balik liburan Natal tahun baru terus meningkat di stasiun Senen? Silakan.
Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Memasuki arus balik libur tahun baru 2025 di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini diramaikan oleh penumpang baik yang dari luar kota begitu menuju ke Jakarta maupun yang hendak melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke daerahnya gitu. Dan sebelumnya ini memang Kepala Humas KAI Daob 1 Jakarta Ispan Henry Wontoko menyampaikan bahwa untuk puncak arus balik di wilayah Daob 1 Jakarta ini sudah terjadi pada hari kemarin, yakni tepatnya Kamis 2 Januari 2025 dengan jumlah penumpang sebanyak 43.957 penumpang. Dan sementara itu untuk kedatangan penumpang pada hari ini mencapai lebih dari 37.000 penumpang dan angka ini masih akan terus berubah hingga nanti tepat pada pukul 00 dini hari. Dan tentu kedatangan di wilayah Daob 1 Jakarta ini didominasi oleh penumpang yang berasal dari Yogyakarta, kemudian Surabaya, Semarang, serta Bandung. Dan animo masyarakat untuk menggunakan kereta api jarak jauh ini masih terlihat tinggi begitu, di mana untuk penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari wilayah Daob 1 Jakarta ini sebanyak lebih dari 27.000 penumpang dengan rincian yang berangkat dari stasiun Gambir ini sebanyak lebih dari 9.000 penumpang. Sementara untuk di stasiun Senen sendiri sebanyak lebih dari 18.000 penumpang. Dan pada periode tanggal 1 hingga tanggal 5 Januari 2025, PT KAI Daob 1 Jakarta ini memberikan tarif diskon sebesar 10% bagi penumpang yang hendak melakukan perjalanan di wilayah Daob 1 Jakarta yang berangkat dari stasiun Gambir maupun di stasiun Senen. Dan tentunya kami menghimbau kepada para penumpang yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan moda transportasi kereta api, pastikan ini jam dan juga tiket keberangkatan ini sudah sesuai, kemudian dianjurkan datang lebih awal sebelum jam keberangkatan dikarenakan memang untuk mengantisipasi untuk menghindari ketertinggalan kereta dan pastikan barang bawaan Anda ini tidak melebihi kapasitas yang sudah ditentukan oleh pihak PT KAI. Sementara demikian, Juno. Baik, selanjutnya terima kasih Irfan. Selanjutnya kita bergeser ke Henry Aprila di kilometer 19 Tol Cikampek. Silakan, Henry. Juno, selamat sore. Kalau untuk situasi di kilometer, tepatnya tempat kami melaporkan hari ini di rest area kilometer 19 dari Tol Cikampek, Jakarta, di mana pantauan kami saat ini untuk kendaraan yang melintas, tandanya memang masih dikatakan normal atau masih ramai lancar. Belum ada tanda-tanda kepadatan ataupun penumpukan kendaraan yang terjadi. Kemudian kalau informasi yang kami terima dari pihak kepolisian maupun bersama dengan pihak Jasa Marga, maksud kami, ini menyampaikan bahwa kalau untuk puncak arus balik masa periode libur Natal dan juga Tahun Baru pergantian tahun 2025 memang diprediksi dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Desember 2025. Kemudian kalau memang untuk hari ini tandanya sudah 3 hari maksud kami pasca perayaan Tahun Baru 2025 yang memang tandanya sudah memasuki arus balik ataupun para pengendara maupun masyarakat yang sudah pulang ke kampung halaman maupun sudah melaksanakan libur Natal dan juga Tahun Baru di beberapa titik wilayah sudah mulai kembali ke Jakarta. Kemudian kalau untuk di arah sebaliknya, ini dari arah Jakarta menuju ke Cikampek memang masih dikatakan lama lancar dan juga belum ada terjadinya kepadatan kendaraan. Kemudian kalau pandangan kami saat ini, Juno dan juga pemirsa, ini di wilayah tempat kami melaporkan saat ini, maksud kami, ini kendaraan yang didominasi atau melintas dari ruas tol Jakarta Cikampek ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang menggunakan plat B atau bisa dikatakan kendaraan yang berasal dari Jakarta, kemudian juga kendaraan truk besar bermuatan besar yang juga ada pun bus antar kota yang juga melintas di sore hari ini. Kemudian juga kalau kami dapat sampaikan terkait dengan cuaca saat ini di kilometer 19 masih dikatakan cerah atau berawan, belum ada tanda-tanda turunnya hujan.
Kemudian juga kalau untuk terkait himbauan yang disampaikan dari pihak kepolisian bersama dengan pihak Jasa Marga yang menyampaikan untuk para pemudik atau masyarakat yang hendak melintas dari tol Cikampek ke arah Jakarta ini tentunya tetap memperhatikan kembali, terutama untuk para pengemudi tetap memastikan kondisi fisik secara baik, kemudian juga untuk kondisi kendaraan dipastikan secara prima agar tidak terjadi kendala ataupun beberapa hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga yang dipastikan adalah untuk saldo e-tol ini tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan di gerbang tol Cikampek utama. Kemudian yang terakhir untuk para pengemudi jika merasa kelelahan untuk tidak berhenti di ruas-ruas jalan tol, kemudian juga bisa melakukan istirahat di rest area yang tersedia dari jalan Cikampek menuju ke Jakarta. Sementara kita akan pantau terus, Juno, karena mengingat untuk saat ini di arus balik libur tahun baru 2025 belum terjadi kepadatan di kilometer 19 arah Cikampek, Jakarta. Juno. Baik, terima kasih Henry dari Cikampek dan sebelumnya ada Irfan dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Pemirsa, mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia diberhentikan tidak dengan hormat dalam kasus pemerasan penonton asal Malaysia di konser Jakarta Warehouse Project atau DWP. AKBP Malvino menyatakan banding atas putusan itu. Mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia resmi dipecat dari Polri usai divonis pemberhentian dengan tidak hormat dalam sidang etik kasus pemerasan Jakarta Warehouse Project atau DWP. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding. Hasil tersebut menyusul vonis yang sama yang dijatuhkan pada 2 anggota Polri lainnya pada kasus tersebut. Kedua oknum polisi yakni Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan dan mantan Panit 1 Unit 3 Subdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Triananta Saiful. Atas putusan tersebut, ketiganya menyatakan banding. Sebelumnya ramai di media sosial unggahan sejumlah warga negara Malaysia yang menyebut diperas oleh sejumlah oknum polisi. Korban mengatakan dipaksa tes urin. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Atas kejadian ini penyelenggara DWP mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak korban penembakan mengungkap ayahnya ditembak saat ikut menyergap pelaku penggelapan mobil yang hendak membawa kabur mobilnya. Kejar-kejaran itu beda cuma 2-3 km dari mobil Brio itu. Akhirnya mobil Brio itu mampir di rest area di Indomaret. Jadi kita pas nyampe masuk rest area itu kita tunggu dulu teman kita yang dari Army ya. Setelah kita nunggu bareng-bareng akhirnya ada satu dari grup anggota Army ya, satu mobil Avanza itu yang warna putih. Itu kita langsung menggap mobil tersebut ya. Jadi mobil tersebut ada di depan Indomaret bersampingan dengan mobil Sigra itu yang kita
gap di Saketi itu kita tangkap orang yang berada di mobil Brio. Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi tembakan keluar. Jadi pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya kan terkena tembakan di dalam kamar. Akhirnya penjahat rental itu kabur. Ya, sementara itu salah satu rekan korban Berry mengungkapkan penembakan terjadi saat ia dan korban berusaha mengejar dan menangkap pelaku penembakan yang melarikan mobil sewaan. Pelakunya perkiraan kita ya sekitar 3 orang. 2 di satu mobil, yang satunya 1, perkiraan 3. Cuman kita nggak tahu, rame ya di rest area, kan mana tahu temennya di luar segala macam. Udah chaos, tapi perkiraan kita ada 3 orang. Untuk yang korban sendiri ada berapa? Korban sendiri sekarang 2 orang ya. 3 sama yang patah. Iya, 3 sama teman kita yang sempat ketabrak ya. Ada 3 orang, cuma yang fatalnya 1, yang masih kritisnya ada 1. Jadi seperti itu. Meninggal dunia itu luka di dada. Ya, infonya di dada, tembak di dada dan di tangan kiri. Yang kritis di kanan ya, perut kanan, mungkin dari samping kali ya posisinya, kena tangan tembus ke. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta senilai 150 miliar rupiah. 3 tersangka diantaranya Iwan Henry Wardana alias IHW sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta nonaktif. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta senilai 150 miliar rupiah. Salah satu tersangka yang telah ditahan adalah pemilik event organizer GR Pro berinisial GAR. Selain GAR, 2 tersangka lain adalah Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta nonaktif Iwan Henry Wardana serta Kepala Bidang Pemanfaatan berinisial MFM. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Patrisius Rian mengatakan Iwan Henry dan MFM bersepakat menggunakan tim IO milik GAR dalam melaksanakan event bidang pemanfaatan. Pencairan dana dilakukan menggunakan surat pertanggungjawaban yang dibuat MFM dan GAR. Dan hari ini salah satu tersangka dengan inisial GAR, sebagaimana rekan-rekan ketahui dan saksikan tadi, telah kami lakukan penahanan rumah tahanan negara selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan. Dan 2 tersangka lagi telah kami lakukan pemanggilan. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jakarta menggeledah Dinas Kebudayaan Jakarta dan beberapa lokasi lainnya pada 18 Desember lalu. Penggeledahan merupakan bagian penyidikan terkait dugaan korupsi dalam kegiatan yang didanai anggaran Dinas Kebudayaan Jakarta tahun anggaran 2023 senilai 150 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Sompi diperiksa KPK. Roni diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan ex-komisioner KPU agar meloloskan kader PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR. Pak Sompi. Ya, Roni Sompi yang adalah Dirjen Imigrasi periode 2015-2020 memenuhi panggilan KPK pagi tadi untuk diminta keterangannya terkait kasus suap yang diduga juga melibatkan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Hasto dinilai telah membantu menghilangkan Harun Masiku sehingga sejak tahun 2020 lalu Harun Masiku buron.
Roni Sompi sempat dicopot oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly diduga terkait kekeliruan data informasi perjalanan Harun Masiku kembali ke Indonesia. Sebelumnya di tanggal 16 Januari 2020, Yasona menyebutkan bahwa Harun Masiku masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura tanggal 6 Januari 2020. Namun tanggal 22 Januari 2020, Roni Sompi menegaskan bahwa Harun Masiku telah tiba di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Berdasarkan informasi, Roni, Yasona Laoly dianggap telah merintangi penyidikan karena memberi keterangan tidak benar terkait keberadaan Harun Masiku. Hari ini saya dipanggil dan didengar keterangan oleh penyidik KPK berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Ya. Tadi ada pertanyaan, berapa jumlah pertanyaan? Ada 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Seperti itu. Sudah cukup? Dapat perlintasan Harun nggak, Pak? Ya, memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi saat di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali, itu melalui Bandara Soekarno-Hatta. Ya, dan untuk mengetahui informasi pemeriksaan Roni Sompi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Jessica Winoto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore Jessica, bagaimana update terbaru terkait pemeriksaan Roni Sompi? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa, bahwa betul adanya hari ini sudah dilaksanakan pemeriksaan dari ex-menteri atau maksud kami Dirjen Imigrasi yaitu Roni Sompi yang sudah dilaksanakan pada pukul 10 pagi hingga 3:45 waktu Indonesia Barat, sekitar 6,5 jam telah diberlakukan proses pemeriksaan terhadap ex-Dirjen Imigrasi ini. Dan tadi saat kami tanyakan secara langsung bahwa Roni Sompi menyatakan dan mengaku bahwa sebanyak 22 pertanyaan telah diberikan kepada dirinya terkait data perlintasan dari Harun Masiku pada Januari 2020 yang lalu. Lalu Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan tadi sempat ditanyakan oleh teman-teman media tadi terkait adakah atensi atau unsur kesengajaan dari Roni Sompi untuk menutupi kegiatan pergerakan dari Harun Masiku ini pada tanggal 6 Januari 2020 yang melakukan aktivitas ke luar negeri dan pulangnya pada tanggal 7 Januari 2020 yang berujung Roni Sompi ini dinonaktifkannya jabatannya oleh Yasona Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM pada saat itu. Dan ia juga menyatakan menjawab pertanyaan kami bahwa ia tidak ada unsur kesengajaan atau atensi untuk menutupi dari pergerakan dari Harun Masiku ini. Lalu juga ia menjelaskan bahwa pada saat kepergian Harun Masiku ke luar negeri pada tanggal 6 Januari yang lalu, bahwa ia belum ada atau belum menerima surat pencegahan atau surat perintah pencegahan dari Harun Masiku ini untuk melakukan aktivitas ke luar negeri. Tetapi juga Juno, kami dapat sampaikan bahwa terkait benar atau tidaknya tanggal 13 Januari Harun Masiku baru dikeluarkan surat pencegahan untuk pergi ke luar negeri oleh KPK. Tadi sempat kami tanyakan ke Tessa Mahardika, yaitu jubir KPK, bahwa ia harus mengkonfirmasi kembali karena ia bukan yang bertugas pada saat itu. Ia harus mengkonfirmasi kepada tim penyidik KPK yang bertugas pada saat itu. Lalu juga tadi kami sempat menanyakan bahwa Roni Sompi juga sudah menekankan bahwa ia sudah melaporkan seluruhnya kepada Yasona atau pimpinannya
yaitu pada tanggal 22 dan 27 Januari 2020 ia telah memberikan rilis kepada pimpinan terkait aktivitas dari Harun Masiku ke luar negeri pada tanggal 6 Januari 2020 dan kepulangannya tidak diketahui karena adanya delay informasi dan baru diketahui pada tanggal 22 Januari bertepatan dengan rilis yang ia berikan kepada pimpinan. Sementara itu Juno. Baik, Jessica, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Penelusuran kasus buron KPK Harun Masiku memasuki babak baru dalam kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Setelah 5 tahun tidak ada perkembangan, penyidik KPK membuat gebrakan dengan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kasus suap ex-kader PDI Perjuangan Harun Masiku memasuki babak baru. Sehari menjelang Natal, Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi mengumumkan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konferensi pers menyebut, Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR RI terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dengan suara 44.402. HK bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara. Termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus komisioner KPU. Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi, yakni memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto juga diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan sikapnya. Atas penetapan tersangka, Hasto mengaku tetap menghormati keputusan. Ya betul, yang bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, tersangka HK, dan tersangka DTI. Untuk pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu. Ya, pemirsa, ambang batas presiden atau presidential threshold pada pemilu presiden oleh Mahkamah Konstitusi dihapus. Majelis Hakim menilai presidential threshold bertentangan dengan Undang-Undang 45. Selama ini hanya didominasi oleh parpol tertentu yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih. Lalu apa artinya bagi partai dan pemilih? Kita akan berbincang dengan Sekjen Partai Golkar, Bapak Sarmuji, dan kami juga sudah mengundang beberapa pihak, namun nampaknya akan bergabung selama kami berdiskusi. Saya ke Pak Sarmuji terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sarmuji. Ya, suaranya mungkin masih di mute Pak, boleh di unmute. Waalaikumsalam Mas Ya. Juno. Baik, terima kasih Pak Sarmuji. Kemarin saya berbincang dengan Pak Nurdin Halid juga terkait hal yang sama. Terima kasih sebelumnya Partai Golkar sudah mau berbincang bersama kami. Kalau kita lihat keputusan ini Pak Sarmuji, bagaimana Partai Golkar memaknainya? Ya, sebenarnya ini keputusan yang mengejutkan ya, hampir bagi semua orang. Baik. Mengapa? Karena dari 27 gugatan
di objek sengketa yang sama, MK selalu menolak dan MK selalu beralasan bahwa ini adalah open legal policy. Baik. Artinya pasal ini menurut MK pada 27 keputusannya itu adalah merupakan kewenangan pembuat undang-undang. Baik diterapkannya parliamentary threshold-nya maupun batasan prosentasenya. Yang kedua, selama ini cara pandang MK dan cara pandang pembuat undang-undang nyaris sama. Baik. Yaitu presidensial threshold ini dimaksudkan agar sistem pemerintahan presidensial itu bisa berjalan secara efektif. Artinya apa? Artinya sejak awal memang supaya partai-partai itu lebih memudahkan untuk menjalin koalisi sehingga bisa terbentuk pemerintahan yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan presidensial. Tetapi karena ini MK sudah memutuskan, tentu kita menghormati keputusan MK, menghargai, dan tidak ada pilihan lain karena sifat putusan MK adalah final dan mengikat. Jadi kita akan patuh pada keputusan MK. Oke, baik Pak Sumarji. Tadi kami juga sebenarnya sudah mengundang Waketum Perindo, Kang Ferry, namun nampaknya akan bergabung ya saat lagi, dan juga ada Prof. Juanda juga kita undang. Tapi sebelum narsum kita yang lain bergabung, Pak Sumarji, kalau kita bicara Pak Sarmuji, kalau kita bicara mengenai rugi ya atau untung, apakah Partai Golkar dan juga Anda melihat partai-partai besar lainnya cukup mungkin dirugikan dengan adanya keputusan ini? Tidak ada yang dirugikan sebenarnya. Semuanya bersih. Kalau partai-partai sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Cuman begini, keuntungannya dari dihapuskannya presidensial threshold memang rakyat akan lebih memiliki banyak variasi terhadap siapa yang akan dipilih. Betul. Karena setiap partai itu punya kesempatan untuk mengajukan calon presidennya. Jadi kalau kemarin ada 18 partai politik berlaga di pemilu, maka berkemungkinan ada 18 calon presiden dan wakil presiden yang nanti akan ditawarkan kepada rakyat. Baik. Kecuali kalau kemudian terjadi koalisi. Hanya saja ini akan menyebabkan sulitnya sistem pemerintahan presidensial menemukan koalisi yang relatif bagus sejak awal. Dan kalau ini terjadi kesulitan membangun koalisi, kita memang agak khawatir bahwa pemerintahan pasca putusan MK ini tidak bisa berlangsung secara efektif dan stabilitas pemerintahan bisa saja agak terganggu dengan pasca putus. Oke, Pak Muji? Ya, Pak Muji. Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa ya nantinya, oke, Pak Muji? Ya, nampaknya, ya tadi mohon maaf Pak, ada sedikit problem. Anda menyebutkan, jadi kemungkinan akan menyebabkan tadi bahwa menemukan koalisi di awal dalam sistem presidensial ini akan agak sulit seperti itu ya, Pak Muji ya? Agak sulit. Iya betul. Agak sulit karena semua partai akan terdorong untuk maju. Baik. Yang kedua yang perlu kita sadari juga, nanti pada 2029 kalau ini diterapkan, orang akan juga terdorong untuk berlomba-lomba membuat partai politik baru. Karena partai politik apa saja yang lolos menjadi peserta pemilu berhak untuk mengajukan calon. Perlu kita sadari pembentukan partai politik Indonesia pasca reformasi sebenarnya bukan didorong oleh adanya keinginan untuk mengakomodir fragmentasi ideologis di masyarakat, tetapi lebih banyak disebabkan oleh hasrat elit terhadap kekuasaan, terutama kekuasaan legislatif dan eksekutif. Begitu MK memberi ruang ini, saya khawatir nanti ada perlombaan besar untuk mendirikan parpol supaya tokohnya bisa menjadi calon presiden atau calon wakil. Nah, Pak Muji, ini yang kami juga kemarin berbincang dengan Perludem ya, Mbak Titi dan juga Pak Nurdin, bahwa kerannya berarti harus di KPU ketika mereka ya sebagai penyelenggara dan juga memverifikasi di sini harus benar-benar
ya tadi memang harus fair dan baik ya, karena takutnya kan nanti banyak partai dan juga tadi Anda menyebutkan bahwa ambisi ego pribadi bukan memang merepresentasikan keinginan masyarakat. Bahwa kita melihat bahwa ketika ada keputusan MK ini berarti linear nanti dengan KPU juga harus benar-benar jeli untuk verifikasi ya. Ya, tentu harus ada political engineering baru ya. Oke. Political engineering baru itu menyangkut syarat partai untuk bisa ikut dalam pemilu. Kalau tidak ada pengetatan syarat partai untuk menjadi peserta pemilu, memang ini akan menjadi ledakan yang luar biasa terhadap pendirian sebuah partai maupun pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan ini menyebabkan sistem pemilu kita itu mengarah berputar balik, yang selama ini sebenarnya penataan sistem kenegaraan kita itu sebenarnya mengarah pada sistem politik partai yang sederhana, multiple partai yang sederhana. Tetapi dengan keputusan ini sebenarnya agak berbalik arah. Kalau tanpa ada political engineering baru. Political engineering yang baik juga harus disertai ya dengan keputusan ini. Saya nampaknya sudah bergabung bersama kami Waketum Perindo, ada Kang Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Ferry, terima kasih. Kami ya bersama Pak Sarmuji dari Golkar juga sudah berbincang di awal terkait. Ya, Pak Sarmuji. Halo Kang. Iya. Baik buat Perindo bisa nyalonkan presiden. Itu yang mau saya tanyain Pak Muji barusan. Kang Ferry, bagaimana Perindo melihat keputusan MK ini? Silakan. Ya, yang pertama tentunya kita apresiasi ya atas putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Karena dalam proses di Mahkamah tentunya kita juga menjadi pihak yang dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal presidensial threshold ini sendiri. Jadi ya ini satu kemenangan dari proses demokrasi yang ada dan ini kan sudah lama, luar biasa. Sekira ada 30 ajuan yang memang disampaikan kepada Mahkamah terkait dengan soal presidensial threshold ini sendiri. Ini baru diputus kemarin seperti itu. Jadi ini satu catatan yang sangat penting dari proses demokrasi yang ada. Nah, tentunya yang memang menjadi poin penting ke depan adalah ini dari Pak Sarmuji dan juga dari pemerintah, bagaimana nanti DPR dan juga pemerintah membuat aturan-aturan teknis terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Itu yang memang menjadi poin penting dan poin strategisnya. Kenapa? Karena banyak aspek yang juga harus dimasukkan atau banyak aspek yang harus dipertimbangkan dan dicatat sebagai bagian penting dari aspek-aspek teknis itu sendiri untuk proses yang ada dalam konteks bagaimana mendesain soal presidensial threshold yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ini seperti contoh misalnya dalam konteks calon independen, bagaimana caranya supaya itu tidak banyak. Berarti kan ada aturan-aturan yang memang harus dilakukan. Bagaimana mekanismenya ini harus diupayakan supaya tidak bertumpuk di satu koalisi besar seperti itu. Ini yang juga harus menjadi perhatian dari pembuat undang-undang. Dan saya pikir ini sebuah keniscayaan yang nanti Mas Sarmuji ini kawan aktivis saya lama, saya yakin bisa mendesain dengan pemerintah terkait dengan hal-hal yang memang tadi penting dilakukan dalam pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri seperti itu. Berarti Kang Ferry, Anda juga melihat bahwa tadi Pak Muji menyebutkan political engineering seperti KPU juga harusnya tadi, karena mereka juga keren ya, karena akan memverifikasi partai yang bisa lolos dalam kontestasi. Anda melihat bahwa juga ini juga perlu diawasi ketat karena takutnya kan karena dengan ada aturan ini semua orang bisa punya partai dan juga jumlah partai juga nantinya akan banyak plus juga calon presiden dan wakil presiden. Gimana Kang? Iya, saya pikir karena memang syarat yang ada di dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 45 kita menegaskan bahwa partai politik dan gabungan partai politik itu bisa mencalonkan sesuai dengan partai politik yang memang peserta pemilu lolos, gitu. Ya. Yang lolos sebagai peserta pemilu. Jadi itu sudah sangat tegas di dalam pasal 6A di Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya setuju bahwa mekanisme-mekanisme terkait dengan soal verifikasi partai politik ini juga betul-betul harus
harus betul-betul dijalankan secara baik oleh diatur oleh norma undang-undang sendiri dan juga dijalankan secara teknikalitas oleh KPU dan jajarannya. Nah, mekanismenya juga harus sesuai, equal treatment, dan juga hal-hal lain tentunya harus diupayakan supaya betul-betul menghasilkan partai politik yang memang real dia memang sebagai bagian dari peserta pemilu seperti itu. Oke, baik, menghasilkan partai politik yang memang tadi ya punya kualitas dan kualifikasi yang baik seperti itu. Saya kembali ke Pak Muji. Pak Muji, ketika kita bicara mengenai semua partai peserta pemilu boleh meloloskan atau boleh mencalonkan capres dan wapres. Kalau kita bicara polarisasi, 2 atau 3 calon pun ya kita lihat bagaimana kadang ada gesekan ketika pilpres seperti itu. Anda melihat bahwa apakah ini juga hal penting yang harus kita pertimbangkan bersama walaupun nanti akan banyak capres seperti itu. Bagaimana kita meredam gejolak-gejolak saling mungkin ya tadi pergesekan seperti itu Pak Muji. Ya memang makin banyak calon, pergesekannya, variasi gesekannya bisa jadi menjadi lebih banyak. Baik. Tetapi karena kemungkinan tidak head to head, maka pergeseran di awal pencalonan kemungkinan tidak sekeras kalau head to head sebenarnya. Baik. Tetapi kalau jumlah peserta pilpresnya itu banyak, calon presiden dan wakil presidennya itu banyak, maka berkemungkinan untuk 2 putaran. Kalau selama ini kan kalau calonnya 2 atau 3, kemungkinan besar cukup 1 putaran saja. Tetapi kalau calonnya itu 5, 6, bahkan sesuai dengan jumlah peserta pemilu kemarin 18, ya kemungkinan untuk bisa putaran kedua menjadi sangat besar. Baik. Jadi koalisinya akan terbangun justru pada putaran kedua. Dan koalisi yang terbangun dalam putaran kedua itu pasti jauh lebih bersifat pragmatis dibandingkan kalau itu terbangun pada putaran pertama seperti yang kita lalui selama ini. Berarti ya ini Pak Muji. Jadi kalau ada pergesekan ya memang kita harus memperhitungkan betul semua kemungkinan-kemungkinan. Aparat keamanan juga harus memperhitungkan betul variasi-variasi ketegangan yang sangat mungkin terjadi dengan pilpres dengan banyak calon. Oke, saya ke Kang Ferry. Kang, kalau kita bicara tadi semangatnya yang disebutkan MK bahwa untuk mencegah atau dominasi ya pihak-pihak tertentu atau partai-partai tertentu, Anda sepakat ketika ada keputusan ini semua pihak punya banyak kesempatan, tidak lagi kalau kita lihat kan beberapa kali ada suatu koalisi yang terlalu gemuk dan akhirnya ya masyarakat juga tidak punya banyak pilihan, Kang. Ya, saya pikir ini kan untuk mencoba melihat bahwa proses perkongsian atau koalisi itu kan tidak dalam konteks koalisi sesaat. Baik. Atau koalisi karena proses kepentingan, walaupun memang ini kepentingan, tapi ini dibangun atas dasar koalisi yang betul-betul strategis seperti itu. Dan itu dilakukan secara alamiah. Nah, mekanisme ini kan real bisa terjadi dalam aktivitas yang dilakukan seperti itu. Nah, mekanisme yang dibuat di dalam aktivitas ini menunjukkan bahwa pola yang nanti akan dibangun oleh semua partai politik itu pasti akan melihat sejauh mana mekanisme-mekanisme proses rekrutmen untuk calon presiden dan wakil presiden itu berjalan. Ini kan bisa sendiri-sendiri atau bisa berkoalisi seperti itu. Tapi memang tetap harus diatur secara teknikalitas bahwa tidak boleh menunjukkan koalisi yang gemuk kan seperti itu. Itu yang memang menjadi poin strategisnya di sana. Bahwa kemudian itu 2 putaran. Iya, karena memang konstitusi itu mengatur seperti itu. Pasti akan ada masuk 2 putaran kalau toh memang ini berlanjut. Nah, ini yang saya pikir penting kiranya perlu dicoba diatur secara rigid di dalam teknikalitas aktivitas yang dilakukan oleh norma yang ada di dalam revisi undang-undang pemilu dan juga nanti oleh penyelenggara pemilu itu oleh KPU seperti itu. Oke, dan Kang, kalau kita lihat lagi-lagi keputusan ini membuat bagaimana parpol ya masing-masing parpol punya kesempatan untuk mengajukan calon yang original ya Kang, kader seperti itu. Apakah Perindo juga nantinya melihat peluang ini atau seperti apa? Ya,
Ya, peluang itu kita baca ya. Karena kita kan juga sudah pernah melakukan konvensi rakyat seperti itu, walaupun untuk pemilu legislatif. Karena kita tidak mencapai threshold di pemilu kemarin, kita tidak ada yang namanya konvensi rakyat untuk presiden. Nah, ini bisa saja kita buka kan. Jadi bisa saja kita ada kader-kader terbaik kita bisa kita munculkan. Atau kita melihat misalnya di Golkar ada kader-kader terbaik, di Gerindra ada kader terbaik, di partai-partai lain ada kader terbaik. Ya saya pikir itu kenapa tidak menjadi bagian dari pola komunikasi yang dibangun di dalam aktivitas yang ada. Tapi tetap kami dari Partai Perindo akan mengupayakan bahwa ini satu jalan yang saya pikir penting sekali sebagai bagian penting dalam proses pemilu. Karena pemilu ini kan tidak hanya pilpres saja, tapi pemilu legislatif. Nah, oleh karena itu dua aktivitas pemilu itu harus betul-betul bisa seiring sejalan, bersinergi dalam aktivitas yang dijalankan. Kalau toh memang bahasanya adalah calon nanti akan menjadi bagian dari kotel efek yang ada, ini menjadi penting untuk kita coba upayakan seperti itu. Baik, Pak Muji, sama ketika kita bicara Golkar ya, partai yang besar seperti itu, sudah puluhan tahun. Apakah ini juga Golkar memiliki kesempatan tadi bahwa tidak perlu mengajukan calon-calon lain karena bisa saja ya kader-kader original asli Golkar yang bertarung nantinya? Golkar memang memiliki kesempatan ya untuk maju dengan dihapuskannya presidensial threshold ini. Tetapi Golkar memiliki prinsip bahwa tugas partai politik itu adalah melakukan rekrutmen politik kepemimpinan bangsa dan negara. Jadi bagi Golkar, siapa yang kita nilai orang terbaik bagi bangsa dan negara, dia akan mendapatkan tiket pencalonan calon presiden maupun calon wakil presiden. Jadi bisa saja dari kader sendiri, tapi juga sangat berkemungkinan dari masyarakat secara umum, karena kita tidak mau ego bahwa itu harus kader kita saja. Kita akan memilih kader terbaik bangsa untuk bisa kita calonkan menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Oke, baik. Tapi kalau kita bicara lagi Pak Muji, ketika kita bicara ini kan presidential threshold ya, dan sistem presidensial yang kita punya. Aturan ini Pak Muji, Anda melihat lebih banyak baiknya atau mungkin ya tadi perlu diatur lagi atau seperti apa Anda melihat, Pak Muji? Memang ini plus minus ya, seperti yang saya jelaskan sejak awal, ada plus minusnya. Plusnya itu ya suara masyarakat sekecil apapun kemudian mendapatkan kemungkinan untuk diajukan di dalam calon presiden maupun calon wakil presiden. Tetapi minusnya juga cukup banyak, dan minusnya ini yang harus kita tutupi melalui political engineering, melalui ya bahasanya MK, melalui rekayasa konstitusional. Meskipun saya belum bisa bayangkan tuh rekayasa konstitusionalnya seperti apa. Karena presidensial threshold pun itu sebenarnya merupakan rekayasa konstitusional agar sistem pemerintahan presidensial itu bisa berjalan secara efektif. Pasca dibukanya keran oleh MK, kita harus membuat lagi rekayasa konstitusional supaya bisa efektif juga. Ini sesuatu yang sebenarnya memang agak rumit ini bagi pembuat undang-undang untuk bisa merumuskan formula seperti apa yang paling baik agar tercapai kedua-duanya. Hak rakyat bisa secara maksimal terpenuhi, kemudian pemerintahan bisa berjalan secara efektif. Kadang-kadang keduanya bersifat diametral, tapi hari ini harus kita cari cara supaya kedua-duanya bisa terakomodir. Oke, saya ke Kang Ferry. Kang, sama Kang, ketika kita bicara sistem ini, Anda melihat bahwa ya banyak pihak mengapresiasi ini sebagai hal yang baik. Namun di satu sisi juga ada mungkin perlu banyak aturan yang jelas yang tentunya nanti baik itu dari KPU maupun dari political engineering. Nampaknya sudah bergabung bersama kami, Prof. Juanda. Prof, Assalamualaikum, selamat sore Prof. Assalamualaikum, selamat sore. Iya. Kang Ferry, Pak Muji. Ya, mohon maaf saya terlambat. Baik. Kebetulan saya lagi di Madinah. Oke, Masya Allah. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Saya ke Prof dulu ya, karena ini mungkin waktunya sangat terbatas. Prof, kalau kita lihat judul hari ini, untung rugi ya
terkait presidential threshold. Bagaimana Anda melihat keputusan MK kemarin, Prof? Silakan. Ya, saya kira ini merupakan sebuah terobosan konstitusi yang sangat dinantikan oleh rakyat Indonesia. Sebab 10-11 tahun yang lalu kami sebagai akademisi sudah mendorong untuk bagaimana melepaskan dan menghapuskan presiden threshold berdasarkan undang-undang yang ada. Saya kira ini merupakan sebuah bentuk hal yang baru, tetapi merupakan sebuah keputusan yang sesuai dengan konstitusi. Dan kami pikir ini adalah harus disambut dengan bahagia, tetapi tentu perlu didukung dengan sebuah regulasi peraturan pelaksanaan dalam bentuk undang-undang nanti supaya tidak kebablasan, sehingga nanti setiap partai politik tentu akan mengajukan calon. Saya kira itu perlu disiasati secara regulasi dalam kebijakan politik dan politik hukum nanti dalam bentuk undang-undang. Tentu persyaratan-persyaratannya akan diatur, walaupun memang penghapusan ini sudah terjadi berdasarkan putusan MK. Baik, berarti tadi ya Prof, bahwa nanti kerannya political engineering-nya ya KPU dan pihak-pihak terkait memang harus ketat ya Prof. Jangan nanti partainya membludak, calonnya juga banyak, jadi malah lebih banyak mudaratnya gitu Prof. Ya, saya kira begini satu sisi memang ini adalah sebuah kebahagiaan bagi rakyat Indonesia dan kebahagiaan dari setiap partai politik yang sudah sah menjadi sebuah partai politik secara hukum. Namun demikian, di sisi lain memang dalam negara hukum tentu perlu diatur bagaimana persyaratan yang wajar nanti yang pantas menjadi capres dan wapres itu sendiri. Saya kira nanti kita sambil lalu mengkajinya sepanjang tidak bertentangan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Saya kira demikian. Baik Prof, saya ke Kang Ferry. Kang Ferry, singkat saja closing statement ya, silakan. Ya, saya pikir yang tadi disampaikan memang intinya adalah bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri perlu ada desain atau bahasanya adalah rekayasa konstitusional yang memang penting yang itu diatur dalam norma undang-undang. Dan ini saya pikir pekerjaan yang luar biasa, dan saya yakin ini akan sangat partisipatif, melibatkan banyak pihak, terutama ahli-ahli pemilu, ahli-ahli demokrasi, politik, pemerintahan yang ada, untuk melihat bagaimana mekanisme ini ditindaklanjuti. Nah, seterusnya nanti bagaimana nanti ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu, KPU melalui PKPU. Saya pikir ini menjadi poin penting. Ya, Pak Muji. Saya sangat yakin percaya dengan Pak Sarmuji di DPR terkait dengan soal ini. Pak Muji, silakan closing statement singkat Pak. Ya, pasca putusan MK ini banyak pekerjaan itu tidak mudah ya. Tidak mudah, betul-betul tidak mudah. Kenapa? Karena MK merekomendasikan perlunya rekayasa engineering. Yang rekayasa engineering ini arahnya supaya partai-partai bisa berkoalisi secara efektif. Padahal yang digagalkan oleh MK, yang dibatalkan oleh MK, itu adalah instrumen untuk rekayasa konstitusi juga, supaya pemerintahan bisa berjalan secara efektif. Jadi MK satu sisi membatalkan rekayasa konstitusional dalam bentuk presidensial threshold, tapi MK merekomendasikan untuk mencari cara baru supaya bisa berlangsung koalisi secara lebih efektif untuk pemerintahan sistem pemerintahan presidensial. Jadi tantangannya banyak ini, masih banyak. Baik, Pak Muji, Kang Ferry, Prof Juanda, terima kasih banyak untuk waktunya sore ini. Sehat-sehat. Prof, selamat menjalankan ibadah lagi. Terima kasih, wassalam. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Usai dilantik Presiden Prabowo, dalam pidato perdananya menekankan bahwa swasembada pangan salah satu prioritas pemerintahannya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku siap melibas tantangan yang dapat menghambat terwujudnya swasembada pangan. Kan gagasan Presiden, beliau perintahkan harus swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Nah ini memang kita harus kerja ekstra.
Karena beliau selalu mengingatkan setiap rapat, tolong swasembada secepat-cepatnya karena ini vital. Pangan itu strategis. Dan kita tahu dunia lagi krisis pangan. Ada 58 negara kurang gizi, kekurangan pangan. Ada 725 juta penduduk dunia kekurangan gizi. Oleh karena itu, ini sangat vital pangan ini. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Sehingga beliau betul-betul selalu mengingatkan harus swasembada, mutlak kita rebut swasembada secepat-cepatnya. Insya Allah kami kerja keras. Sejak dilantik, ini sudah hari ke-46 kalau tidak salah, sudah 1 bulan lebih. Saya minta maaf kepada seluruh pegawai kementerian dengan PPL, kementerian pegawai kementerian itu 19.000, PPL kurang lebih 40.000, berarti ada 60.000. Orang aku minta maaf kepada saudara-saudara saya, sahabat saya, tidak ada tanggal merah, nggak ada hari Sabtu, nggak ada hari Minggu, sampai swasembada. Yang pertama adalah kebijakan, regulasi. Regulasi salah satu penghambat untuk swasembada. Salah satu contoh pupuk. Pupuk regulasinya, aturannya itu 147 pupuk yang mengikat distribusi pupuk ini. Nah, kita persingkat. Ada 12 menteri yang harus ikut. Di luar gubernur dan bupati se-Indonesia. Bisa bayangkan begitu ribetnya, begitu sulitnya melayani petani. Nah, kita persingkat. Sesuai janji Bapak Presiden pada saat kampanye bahwa dari pemerintah pusat